Podcast Mabit Media. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah, jumpa lagi bersama kami di podcast Mabit Media. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini podcastnya spesial, Masya Allah, karena kita kehadiran seorang ustadz, Masya Allah. Beliau datang ke Medan itu berarti menyeberangi Pulau Sumatera ya, Masya Allah, Ustadz ya. Luar biasa. Ini suatu kehormatan bagi kami ya, sebagai tim Mabit Media, dan insya Allah kita juga ya sebagai kaum muslimin yang ada di kota Medan ya. Barakallahu fikum. Mungkin di antara antum sudah ketemu beliau ya, di berbagai kajian baik online ataupun offline. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, kita langsung saja kepada Al-Ustadz nih ya. Siapa sih Ustadznya? Masya Allah, barakallahu fikum. Baik Ustadz, Ustadz Ali Basuki Ustadz ya. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Kayaknya tadi udah baru makan Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Baik Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Ini sedikit introduction aja tentang antum Ustadz ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustadz katanya alumni UIM Ustadz ya. Alhamdulillah. Masya Allah, alumni Jamiah Islamiyah ini. Satu alma mater sama Anda nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ikhwan-ikhwan yang alumni ini kumpul di sini lah kalau bisa, insya Allah ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Tahun berapa itu Ustaz? Tahun Alumni akhir 2021. 2021, Masya Allah. Berarti ketemu sama banyak masyaikh Ustaz ya? Alhamdulillah. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh sempat Mukbil. menikmati majelis beliau. Masya Alhamdulillah. Allah. Kalau kita dapat sisanya ya, ikhwah ya. Masya Allah. Alhamdulillah, kami sempat dengar kabar aja Ustaz ya tentang ulama-ulama yang kita katakan ulama besar seperti Syekh Abu Bakar Jabir Jazairi itu. Kami dapat kabarnya saja Ustaz. Kalau kajiannya kami nggak dapat nih. Qadarullah Ustaz. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Ustaz nih asal dari Depok Ustaz ya? Asli dari Jogja. Asli dari Jogja. Tapi saat ini Masya Allah. alhamdulillah sementara ini berada di Depok, Masya Allah, Jawa Barat. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Mabit Media nanti bisa rihlah safari dakwah ke Depok ya. Ahlan Insya wa Allah sahlan. ya. Mabit Kita Media tunggu ya, insyaallah. liput Ustadz Ali insyaallah di sana insyaallah. Baik Ustadz, kesibukan aktivitasnya apa nih Ustadz? Masya Allah. Alhamdulillah, sebagaimana kesibukan Ustadz insyaallah sama kita mengemban amanah dakwah. Alhamdulillah kita ada 2 lembaga pendidikan. Masya Allah. Yang pertama di An-Nur atau yang masyhur dengan nama Amwa, Masya Allah. Al-Muhajirin wal Ansar Di Depok juga di Ustadz? Depok. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian juga kita ada mengelola lembaga pendidikan Sekolah Islam An-Nas di Pasar Minggu. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz ya. Semoga Allah mudahkan aktivitas dakwah Ustaz ya. Amin, kita semua Allah insyaallah. panjangkan umur Ustaz dalam ketaatan Ustaz ya. Amin. Kalau bisa orang-orang seperti Ustaz ini hidupnya lama ya kan. Insya Supaya Allah. banyak Walakum melahirkan bimithli. supaya banyak melahirkan generasi dan ilmu yang ada pada Ustadz itu sempat kita nikmati ya. Ya, karena memang di antara sebab seorang ini nggak mendapatkan ilmu, wafatnya para ulama Ustadz ya. Subhanallah. Naudzubillah min dzalik. Baik ikhwah, sebagaimana tema kita ya, insya Allah tema kita ini ringan. Ini si bulan Muharram ini ya, sepertinya ya. Kawan-kawan, si bulan Muharram nih ya, masih ya, Masya Allah. Bulan Muharram ya, artinya bulan diawali tahun Hijriah Ustadz ya. Iya. Tahun Hijriah itu diawali dari bulan Muharram ya. Ini ada momen-momen berkaitan dengan hijrah. Nah, tapi Ustadz, kita spesifik ke hijrahnya generasi milenial ini. Generasi milenial. Iya Ustaz. Kalau Gen Z sama Gen Alpha nanti aja lah orang itu ya kan. Ini kita ke generasi milenial ini Ustaz, karena kayaknya anak generasi milenial nih atau generasi Gen Z anak ini. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Jadi Ustaz, untuk di awal ini Ustaz, supaya generasi milenial ini paham mengenai apa sih hijrah sebenarnya itu dan bagaimana sih. Mungkin yang perlu kita ketahui Ustaz, Iya. hijrah di dalam Islam itu seperti apa Ustaz? Apa Masya itu hijrah? Kemudian momen yang ada di dalamnya atau sejarah yang berkaitan dengan hijrah Ustaz. Gimana kira-kira Ustaz? Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Subhanallah, Maha Suci Allah.
sempurnanya agama yang Allah turunkan, Masya Allah. yang diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu alaihi Wasallam, wasallam. yang senantiasa mengajarkan segala sesuatu yang akan mendekatkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kebaikan sekecil apapun, walaupun apa yang dikaitkan dengan agama tidak ada yang kecil. Benar. Tetapi sesederhana bagaimanapun kiranya perkara itu akan mendekatkan di surga Allah, Allah terangkan. Masya Allah. Ini kenikmatan kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula perkara yang akan mengancam, baik mengancam dunianya, bagi mengancam agamanya. Di sana ada ketentuan yang diajarkan kepada kita, yang pastinya ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, subhanallah, tidak hanya kebahagiaan di dunia dia dapatkan, tapi insya Allah Ta'ala setelah mata kita terpejam abadi, setelah kita dikuburkan, maka kita akan meneruskan untuk menikmati kebahagiaan yang lebih hakiki. Masya Allah. Oleh sebab itu, hijrah merupakan bagian syariat yang demikian indah, yang dengannya akan terjaga tidak hanya dunia, Masya Allah. bahkan agama seorang. Tentunya kita semuanya mengingat, hijrah terjadi di dalam sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. dalam beberapa tahapan. Tahapan yang pertama kita ingat di mana hijrah yang pertama kali? Ke Taif, Ustaz. Hijrah yang pertama di Habasyah. Habasyah. Masya Allah. Subhanallah. Saat intimidasi, pemboikotan demikian kerasnya dan mengancam mereka, tidak hanya mengancam dunia mereka, tapi bahkan mengancam agama mereka, maka untuk terselamatkannya karunia Allah, keislaman dan keimanan yang demikian istimewa, mereka berjalan meninggalkan tanah kelahirannya menuju ke kota Habasyah, Habasyah. ke negerinya Raja Najasyi. Masya Allah. Ini merupakan contoh yang pertama bagaimana perjuangan mereka, salaf kita yang pertama untuk menyelamatkan agama mereka, berhijrah dari kota Mekah menuju kota Habasyah Habasyah. atau negeri Habasyah. Dan berikutnya tentunya merupakan hijrah yang paling besar, hijrah yang paling istimewa adalah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan ini mengingatkan sebuah kesimpulan yang sangat-sangat istimewa dan sangat bermanfaat untuk kita, bahwa semakin berat ujian, kalau kita bersabar dan terus kita mengikuti perintah Allah, maka pertolongan Allah akan semakin dekat untuk kita. Masya Allah. Itulah hijrah. Sehingga ketika kita dalam kehidupan kita ada makna hijrah, maka insya Allah pertolongan Allah akan selalu bersama kita. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Taufik. Berarti hijrah ini, Ustaz, tidak hanya berkaitan dengan spiritual, Ustaz ya. Berarti dari tempat ke tempat tuh bisa dikatakan hijrah, Ustaz ya. Tempat yang buruk, Ustaz ya, Masya ke Allah. tempat yang baik gitu, Ustaz ya. Iya. Atau keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik ya. Iya. Karena memang, Ustaz, kalau dilihat generasi milenial ini, Ustaz, mereka dibom begitu, Ustaz. Jadi diserang dari banyak perkara, Ustaz. Baik. Dari gaya hidup, kemudian dari biaya hidup juga, Ustaz, dari maisha pencarian, Dari gaya hidup. dari gaya hidup, Ustaz. Bahkan dari sisi spiritual, dalam arti mungkin kita paham, Ustaz, mengenai Iya. syubhat, Masya Allah. jilab, jaringan iblis atau Islam, Ustaz ya. Keduanya benar. Itu kedua-duanya benar, Ustaz ya. Jaringan iblis liberalisme ya. Kemudian dari Syiah, Ustaz. Masya Allah. Kemudian isu-isu yang ada. Jadi milenial ini, Ustaz, benar-benar diserang dari banyak kita katakan Sisi. banyak sisi, Ustaz. Makanya penting sekali pembahasan hijrah di era, khususnya bahasa orang sekarang, era digital, Ustaz. Era digital. Nah, berkaitan dengan era digital ini, Ustaz, apa pandangan Islam, Ustaz, berkaitan dengan hijrahnya seorang pada perkara era digital ini, Ustaz? Iya. Karena kalau kita lihat, Ustaz, macam, Ustaz, di digital ini macam, dakwahnya macam, kemudian orang-orang yang ada di dalamnya pun macam. Bisa kita lihat semua orang akhirnya bisa berbicara, Ustaz, di era digital. Ini pandangan Islam mengenai hijrah ini gimana, Ustaz? Barakallahu fiik, Ustaz. Masya Allah. Hijrah sebenarnya diingatkan oleh para ulama ada dua macam. Yang pertama hijrah yang bersifat hissi. Masya Yang kedua yang bersifat maknawi. Allah. Yang bersifat hissi ataupun fisik atau yang bisa dilihat tentunya adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dan tentunya secara terminologi daripada makna hijrah, berpindahnya seorang dari negeri kafir ke negeri
Muslim. Islam. Islam. Itu asalnya. Dan itu sifatnya hissi. 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 Yang kedua adalah ma'nawi. Ma'nawi adalah perpindahan dari kondisi yang buruk, dari sesuatu yang buruk kepada kondisi yang baik, kepada sesuatu yang baik. Dari bid'ah menuju sunnah. Nah, Dari terjebaknya dalam kehidupan syirikan kepada kehidupan tauhid. Dari ternina bobokan dengan beragam kemaksiatan menuju ketaatan. Ini maknawi. Dan subhanallah, Ustaz, apa yang tadi kita atau yang saya sampaikan mengingatkan kita bahwa memang apa yang dihadapi generasi sekarang, katakan generasi milenial, Ya. walaupun sebenarnya Ustaz, generasi milenial itu mencakup generasi alpha dan juga generasi apa namanya? Gen Z. Ustaz. Gen Z ya. Gen Z. Itu mencakup ya. Iya. Generasi milenial yang lahir di atas tahun 2000 atau di atas 99 Iya. itu bisa dikatakan generasi milenial dan juga tentunya mereka semuanya memang kalau bisa kita katakan mendapatkan tantangan yang sangat berat. Sangat berat. Bahkan kalau kita mengingat sabda Nabi, diingatkan bahwa apa yang kiranya membinasakan pada waktu itu di saat ini seakan-akan sesuatu yang lebih ringan daripada apa yang harus kita hadapi. Sebagaimana sabda Nabi bahwa fitnah yang terjadi itu turakkiku ba'dhuha ba'dhan. Mungkin mohon maaf Ustaz, tahun ini mungkin rekan-rekan ingat yang usianya 50 tahun. 50 tahun ya. Kita dulu ini bukan sebuah legalitas ya. Ini contoh bagaimana pintu kemaksiatan itu tidak sebagaimana dihadapi oleh generasi milenial. Iya. Kita waktu itu Ustaz ingin ya, bukan berarti ini melegalkan ya, tapi itu realita. Pada waktu itu kita akan atau ingin melihat artis ibu kota. Nah, Kita menunggu 2 pekan Ustaz, 2 pekan. Masya melihat Allah. acara Aneka Ria Safari La ilaha untuk melihat bagaimana artis ibu kota Iya. tampil di televisi. Tampil nyanyi Ustaz ya. Nyanyi, bagaimana kita menunggu lama, bersabar sampai setengah 10 malam. Allah Akbar. Itu waktu itu. Subhanallah. Seiring dengan waktu, kalau kita bisa bertanya pada diri kita dan kepada semuanya, kalau ingin lihat artis ibu kota saat ini, kira-kira membutuhkan berapa minggu? Oh, sehari ya Ustaz ya? Sembari podcast dan mengikuti podcast kita bisa melihat Iya, artis ibu benar, Ustaz. kota. Artinya tantangan yang dihadapi generasi milenial, subhanallah. Sehingga betul-betul membutuhkan bagaimana mereka memiliki persiapan yang matang untuk menghadapi apa yang ada. Dengan mengambil makna hijrah, baik itu yang sifatnya hissi Masya Allah. ataupun maknawi. Dan memang Ustaz, subhanallah, seiring dengan waktu kita akan selalu mengingat apa yang diwasiatkan oleh Nabi untuk kita benar berhati-hati menghadapi apa yang menjadi tantangan bagi kita. Masya Allah. Tadi Ustaz sampaikan, apakah itu yang bersifat syubhat, Iya. ataukah itu yang bersifat syahwat. Subhanallah. Jangankan generasi milenial, jangankan anak-anak kita, bahkan kita pun terhadap diri kita sangat mengkhawatirkan. Sahih. Benar. Kita mengingat hati kita ini sangat lemah. Sehingga kita senantiasa wajib jangan melepaskan untuk kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan tantangan tentunya Masya Allah sangat berat. Dan tentunya tugas kita, tugas kawan-kawan semuanya, tugas para da'i, para ulama semakin berat untuk menjaga generasi ini dan lebih umumnya menjaga umat ini. Masya Allah. Barakallah fiik Ustaz. Masya Allah. Berarti memang bisa kita bilang kehati-hatian dalam era digital Ustaz ya. Ini sangat penting Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Kemudian Ustaz, kita lihat banyak yang hijrah Ustaz ya. Tapi lebih banyak yang gak hijrah Ustaz. Nah ini bagaimana cara agar generasi milenial ini Ustaz tertarik untuk hijrah Ustaz? Masya Ini Allah. apa kira-kira yang kita kasih kepada mereka? Kalau misalkan kita bicarakan surga, iya udah tahu aku itu katanya. Masya Allah. Jadi yang membuat dia tertarik mungkin kan lebih kepada hissi, mungkin bisa jadi Ustaz ya. Iya. Misalkan nih Ustaz, ini contoh saja nih kasus Ustaz. Ini yang Anda dengar Ustaz di Sidimpuan Ustaz. Ada ikhwan kita Ustaz. Nah, ada dia punya kopi sada namanya Ustaz. Katanya dia hijrah dari pekerjaan di bank. Kita nggak usah sebut namanya ya kan. Nanti viral pula. Gitu ya. Itu Ustaz, Masya Allah Ustaz. Gajinya puluhan juta. Tawakal dia Ustaz. Kemudian dia buat Masya Allah kopi shop namanya
Sadang kopi luar biasa Ustaz, sekarang Masya ramenya Allah, luar. alhamdulillah. Nah mungkin apakah perlu kita kasih iming-iming duniawi supaya dia mau hijrah atau cukup dengan iming-iming yang akhirat Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah. Teringat sekali apa yang dikatakan oleh guru kita, Syekh Abdul Razak Masya Allah. Al-Abbad, untuk Ustaz. memantik kesadaran generasi muda. Di antara solusi yang beliau ingatkan, ada semakin menanamkan kecintaan terhadap perjalanan atau sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, bagaimana kita punya tugas untuk mengenalkan sosok yang paling mulia, khairul bashar ini, Nah, kepada generasi muda dengan lebih maksimal lagi. Kalau kita ingat, Ustaz, sebagaimana dikatakan oleh para salaf, mereka mengajarkan sirah Nabi itu sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Itu para salaf. Mereka mengajarkan sirah Nabi, terutama Al-Maghazi, itu seperti mereka mengajarkan ayat. Masya Allah. Dan kalau kita lihat di masa kita, realita ini sangat kurang. Artinya, mengenali Nabi dari sosok bagaimana lembaran sejarah beliau, bagaimana perjuangan beliau, keistimewaan yang beliau miliki, dan bagaimana lembaran kisah yang demikian indah, ada kalanya saat ini masih menjadi yang asing di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi generasi muda. Benar. Apalagi kalau kita ingin membaca biografi generasi yang paling hebat, itu para sahabat murid-murid Nabi, subhanallah, akan bertambah semangat kita. Mungkin kalau kita bertanya sekarang, anak-anak muda kita tanya, kenalkah Anda Ka'ka ibn Amr? Kita tanya, apakah Anda kenal Salamah ibn Aqwa? Iya. Mungkin mereka tidak mengenali. Dalam keadaan kalau kita membaca biografi para sahabat, dari siapa yang kita sebutkan, apa yang saat ini muncul dalam sebuah keterkaguman dalam bayangan anak muda sebagai kesempurnaan, ternyata tidak apa-apanya dibanding para generasi pendahulu. Anak muda sekarang, ketika melihat kehebatan yang notabene mereka orang kafir, Orang kafir ya. yang notabene bahkan mereka adalah orang-orang yang hamba dunia, Iya. tapi ketika dianggap memiliki kelebihan, memiliki hal yang unik, itu subhanallah, langsung dijadikan sebagai sosok yang sangat ideal. Coba kita bayangkan, kalau kita melihat Salamah ibn Aqwa. Salamah ibn Aqwa, kuda Arab yang demikian kencang pun beliau bisa menyusul dengan kekuatan dan kecepatan lari yang dia miliki, yang dia pergunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan sebutkan semua keistimewaan yang sekarang orang yang pandai main pedang katakan, 1 lawan 1000 orang. Iya. Semuanya ada pada kisah para salaf. Bagaimana Sa'ad ibn Abi Waqqas menerobos, katakanlah dalam bahasa kita, 2 batalion hanya bermodalkan 2 senjata atau 2 pedang di tangan kanan dan tangan kirinya. Masya Allah. Artinya, ketika kita semakin mengenali generasi para pendahulu kita, akan tertanam kecintaan kepada mereka dan akan menjadikan kita tidak hanya mengagumi mereka, tapi menjadi suri teladan bagi kita. Masya Allah. Artinya, subhanallah, di antara cara yang sangat-sangat efisien bagi kita, seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad, kenalkan mereka dengan kehidupan Sayyidul Bashar dan generasi yang terpuji, yaitu generasi yang pertama, para sahabat dan para tabi'in. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Berarti kita bilang generasi milenial ini harus rajin baca juga Ustaz ya. Itulah. Harus rajin mendengar berkaitan dengan tokoh-tokoh terdahulu Ustaz ya, Masya Allah. bagaimana mereka hijrah, bagaimana mereka Masya Allah mengorbankan banyak hal untuk mereka supaya hijrah Ustaz ya. Subhanallah. Kemudian tantangannya juga Ustaz. Iya. Ikhwah-ikhwah kita yang udah hijrah Ustaz. Masya Allah. Saudara-saudara kita yang udah hijrah. Ini kadang Ustaz datang futur Ustaz. Iya. Nanti bagaimana agar hijrah itu bertahan Ustaz? Karena Subhanallah. memang berat nih Ustaz. Betul. Mempertahankan kayaknya lebih berat daripada memulai Ustaz ya. Masya Nah, ini Allah. bagaimana kita tips supaya generasi milenial khususnya yang sesuai dengan zaman dan era mereka ini Ustaz bertahan ya dalam takwanya, bertahan dalam hijrahnya Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah, wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Allah peringatkan kita untuk harus adanya kekhawatiran yang muncul daripada diri kita. Apa yang kita khawatirkan?
Kita khawatirkan munculnya generasi yang dhi'afa. Generasi apa? Lemah. Yang lemah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, lemah di sini memiliki dua makna. Yang pertama, lemah dalam agama. Dan yang kedua, lemah dari sisi dunia. Dari sini subhanallah mengingatkan bahwa orang yang akan istiqamah, dia harus bisa melihat bagaimana perkara yang akan menguatkan taqarrub dia kepada Allah SWT. Dan tidak ada jalan untuk menguatkan taqarrub kepada Allah SWT melebihi ketika kita menguatkan sisi ilmu kita. Sisi ilmu. Sisi ilmu yang merupakan cahaya bagi kita. Dikatakan oleh para ulama sebagai silah dalam menghadapi zaman. Silah yang paling kuat, senjata yang paling kuat menghadapi apa yang ada adalah ilmu. Dan itu harus ada dalam lembaran kehidupan kita, apalagi generasi milenial yang memang subhanallah yang akan meracuni mereka, atau kita bahkan yang akan meracuni kita, itu semakin bertambah dan semakin berkualitas racunnya. Kemudian juga kalau kita perhatikan perkara yang kedua dikatakan lemah dunianya, tentunya subhanallah kita tidak bisa menafikan bahwa bagian daripada dunia merupakan sesuatu yang juga harus kita tunaikan. Artinya kita berkewajiban untuk ada kalanya pergi pagi, pulang petang untuk mendapatkan apa? Bagian daripada dunia. Tapi Syekh Utsaimin mengingatkan kepada kita agar aktivitas kita dalam kapasitas apapun, siapapun kita, saat kita ingin berkeringat banting tulang untuk mendapatkan dunia, untuk kuatnya dunia kita, niatkan dua niat sehingga terjaga apa yang akan kita lakukan. Yang pertama, ketika kita mencari dunia, niatkan bahwa dunia ini untuk terjaganya punggung kehormatan kita. Sehingga tidak menjadi sosok yang meminta-minta atau yang memberatkan orang lain. Yang kedua, untuk tegaknya nilai agama dalam kehidupan kita. Ketika kita beraktivitas untuk tercapainya dua hal ini, terjaganya punggung kehormatan kita, dan untuk terrealisasinya semua perintah Allah dalam kehidupan kita dan keluarga kita, maka subhanallah ini akan semakin membantu kita dalam menjalani masa hijrah kita. Masya Allah. Tetap semangat thalabul ilmi, belajar dan berupaya untuk tetap dalam kapasitas apapun, niatkan aktivitas itu untuk terhormatnya kita di kehidupan dunia ini, dalam arti bukan menjadi para peminta-minta, dan dunia yang ada tujuan kita bukan untuk kita ke Hollywood, bukan untuk kita Bollywood, bukan untuk kita memuaskan keinginan kita, tetapi kita ingin mengoptimalkan taqarrub kita kepada Allah dari dunia yang kita miliki. Dan akan pasti tentunya diiringi dengan kita selalu berdoa kepada Allah dan bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik, dan tentunya jangan melepaskan daripada talabul ilmi. Kapanpun, dimanapun, apalagi subhanallah kemudahan dari media, fasilitas yang Allah berikan saat ini sedemikian mudah dan melimpah. Dimanapun, kapanpun kita bisa mengakses apa yang berkaitan dengan ilmu. Benar. Dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun teringat saya dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, beragam media yang bermunculan, mudahnya kita untuk mendapatkan bagian daripada ilmu agama, tapi ada kalanya yang kalah kita dengan para salaf dalam keadaan media, fasilitas mereka sedemikian minim, tapi yang kalah ada dari sisi keberkahan. Mungkin itu yang membedakan, tetapi tentunya dengan niat yang baik, semoga media yang ada menjadi bagian yang dengannya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Berarti memang untuk mempertahankan hijrah ini harus ada ilmu yang terus dipelajari, Ustaz ya. Berarti kawan-kawan generasi milenial jangan malas ke majelis ilmu itu, Ustaz ya. Antum nih kalau udah dengar player kajian, lihat player kajian, kalau diajak ikhwan, jangan bilang afwan aja. Ini antum, ayo fadal kita majelis afwan anak. Jangan, ya, jangan hanya sibuk maisha, tapi tetap ya jangan lupa maisha yang baik, Ustaz ya. Karena memang itu kadang meruntuhkan istiqomah, Ustaz ya, keistiqomahan. Masya Allah. Jadi jangan pernah berhenti belajar, dan juga jangan pernah berhenti usaha, Ustaz ya. Jadi usahanya tetap dijalani, tetapi thalabul ilmi tetap ya, karena memang Masya Allah ilmu itu sangat mempengaruhi keistiqomahan kita dalam hijrah, Ustaz ya. Baik. Apalagi ketika, Masya kalau Allah. boleh saya tambahkan,
mendapatkan ilmu atau meraih ilmu tidak hanya dengan kita mengakses dari media yang ada atau mengkonsumsi dari apa yang ada pada kita, apakah via gadget ataupun yang lainnya. Tetapi jangan lupa untuk tetap menjaga hadir di majelis ilm. Keberkahan di majelis ilm itu keberkahan yang tidak didapatkan di tempat yang lainnya. Masya Allah. Majelis yang paling mulia adalah majelis zikir. Indahnya bagaimana Nabi mengabarkan para malaikat yang mana mereka subhanallah menurunkan sayap mereka. Ketika dikatakan wahaffat bihimul malaikah, diliputi oleh para malaikat. Masya Allah. Makanya sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang segera duduk di majlisul ilm humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Ada kisah yang cukup menarik. Dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Saat itu beliau melihat ada sosok murid yang dia lihat kurang bersemangat. Kemudian dia bertanya, waktu itu selesai pelajaran, saya bertanya, apa maksudnya? Kemudian murid menyatakan, la adri, saya nggak tahu. Maka saya pun menegur, apa artinya kamu duduk di tempat ini? Kalau apa yang saya tanyakan atau dari apa yang saya sampaikan, kemudian saya tanyakan kepada kamu, kamu nggak paham, apa artinya? Murid ini menjawab, ya Syekh, bukankah engkau mengajarkan kepada kami dari hadis Nabi bahwa orang yang bermajlis dalam ilmu adalah sosok yang tidak akan mendapatkan kecelakaan, tidak akan mendapatkan sesuatu yang merugikan, bahkan akan mendatangkan keuntungan. Humul qaum la yashqa bihim jalisun. Tidak akan celaka orang yang duduk bersama dengan majelis yang paling mulia. Mendengarkan jawaban ini, subhanallah. Kami ingin mengajarkan, tapi ternyata dia malah mengajarkan untuk saya. Kemudian berlinang air mata Syekh, mengingatkan bagaimana memang majelis yang paling mulia adalah majelis ketika kita menghadirkan fisik kita di tempat yang bisa dibacakan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz ya. Berarti ilmu ini memang bisa kita katakan tidak ada tandingannya Ustaz ya. Walaupun ya makan minum yang Allah berikan, tapi ilmu yang Allah berikan tetap lebih utama Ustaz ya. Sangat. Saat ini ada dua fenomena Ustaz berkaitan dengan hijrah Ustaz. Iya. Ini semoga tidak ada yang tersinggung ya. Jadi Ustaz harus tersinggung Ustaz. Harus tersinggung karena ya. mengingatkan, ayat itu mengingatkan, harus menegur. Tersinggung. Ya. Jadi jangan baper. Jadi Ustaz, fenomena hijrah di mana kita lihatlah Ustaz, di media sosial orang hijrah sekarang itu merasa gimana kita bilang Ustaz ya, merasa sudah memiliki dari ilmu mungkin Ustaz ya, karena dia hijrah sehingga dia tampil Ustaz, tampil di media sosial ya, mungkin menyampaikan berkaitan dengan ilmu. Sebenarnya membantah orang seperti ini berat karena mereka bilang balighu anni walau ayah Ustaz. Tapi Ustaz, bagaimana kita menyikapi Ustaz orang ikhwah kita yang baru belajar ini ya, tapi mereka mungkin kepengen Ustaz, semangat girohnya ini Ustaz gitu. Namun kan yang perlu kita lihat di situ Ustaz, di mana dia kurangnya fikih dia terhadap menyampaikan dakwah Ustaz. Akhirnya dia mencela di situ Ustaz. Sembarang mengucapkan kalimat mungkin seperti bid'ah, ini akhirnya dakwah sunnah tercorengi Ustaz. Sebenarnya karena semangatnya Ustaz. Tapi bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti ini Ustaz? Karena banyak nih Ustaz. Benar. Masya Allah Ustaz. Andil dalam dakwah adalah kewajiban kita bersama. Masya Allah. Siapapun, kembali dengan bahasa kita, dalam kapasitas apapun, wajib baginya untuk berperan dalam dakwah. Tetapi tentunya berperan dalam dakwah, memberikan andil dalam dakwah itu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan apa yang memang dia mampu. Karena tentunya Masya Allah keadaan para sahabat kalau kita perhatikan keberagaman mereka itu subhanallah merupakan contoh bagi kita, terutama dalam permasalahan berbicara dalam masalah ilmu. Kalau kita perhatikan para ulama ketika mereka ditanya tentang sebuah permasalahan, saking takutnya mereka dan mereka sangat-sangat khawatir sekiranya apa yang akan mereka jawab ternyata melisih dari apa yang Allah inginkan, itu ada kalanya mereka bukan sekedar karena tidak mau menjawab, tapi karena ketakutan sehingga dilemparkan kepada yang lainnya.
Ditanya kepada 7 ulama, kesemuanya ada kalanya tidak ada satu pun yang menjawab, bahkan kembali kepada orang yang pertama. Kehati-hatian mereka karena berbicara dalam masalah agama, berbicara antara al-haq wal batin, berbicara tentang syurga dan neraka. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita perhatikan, kita bisa buka firman Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 44. Al-Haqqah ayat 44. Itu peringatan yang demikian besar untuk kita. Sekiranya seorang nabi seperti itu dalam menyampaikan ilmu, lalu bagaimana dengan kita? Allah katakan bagaimana? Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, sekiranya nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani mengada-adakan satu ucapan. Mereka menyatakan ini datang dari Allah, ini kebenaran, ini kebaikan, ini ketaatan. Tentu dikatakan baik, dikatakan ketaatan apabila itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tidak pernah Allah menurunkan seperti itu, maka ancaman dari Allah adalah eksekusi mati. Bahkan Allah sendiri yang akan mengeksekusi Rasulullah kalau seandainya, dan tentu tidak akan pernah, dan ini merupakan peringatan untuk umat ini. La akhadna minhu bil yamin, kami akan ambil dengan tangan kanannya. Tsumma laqata'na, kemudian kami akan potong minhul watin, tali jantungnya. Pertanyaannya, kalau dipotong tali jantung, wafat atau masih bisa hidup? Meninggal, Ustaz. Eksekusi mati. Sekiranya berbicara dengan tanpa ilmu. Naudzubillah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seorang ahlul jannah, sebaik-baik manusia setelah para nabi. Beliau berkata dalam sebuah riwayat, dikatakan saat ada seorang sahabat bertanya kepada beliau tentang firman Allah, wa fakihatau wa abba. Wa fakihatau wa abba. Jangankan Abu Bakar, kalau kita ditanya fakihah, tahukah artinya fakihah? Buah. Di depan kita? Buah. Ya. Bagian daripada fakihah. Kita tahu fakihah, kita tahu abba, kita tahu. Tapi ingat bahwa ayat Al-Quran itu ada maknanya. Ada tafsirnya. Ada yang Allah inginkan. Dan yang paling mengetahui adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Rasulullah yang menerangkan. Abu Bakar saat ditanya tentang ayat ini belum menyatakan la adri. Saya tidak tahu. Dalam keadaan beliau tahu fakihah, tapi beliau tidak merekayasa, tidak berkata dengan kemungkinan-kemungkinan. Kemudian keheranan muridnya ini beliau tutup dengan ucapannya, hal min ardhin tuqilluni wa hal min sama'in tudhilluni ala an aqula fil Qur'ani bighairi ilmin. Apakah ada bumi yang akan menopangku, langit yang menaungi aku, jika aku berkata dalam Al-Quran dengan tanpa ilmu? Artinya, setiap kita bisa berperan untuk dakwah yang mulia ini, tetapi melihat kadar kemampuan yang ada pada kita. Akan lebih baik bagi kita tentunya, untuk kita melihat contoh para salaf. Bagaimana bijaknya mereka berdakwah, dan kita kembalikan semuanya pada posisinya. Dan pada kapasitasnya masing-masing, itu akan lebih baik bagi kita. Dan tentunya setiap kita memang subhanallah punya kewajiban untuk membantu dakwah. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi kita ucapkan pertama jazakumullah khair, Ustaz, ya, kepada kepada generasi milenial yang mungkin mereka menyampaikan kebenaran di media sosial, Ustaz, ya. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Ustaz, ini sudah azan. Kita masih ada sedikit pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin nanti kita lanjutkan setelah salat, ya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat asar, insyaallah. Jazakallah khair. Ya, alhamdulillah, bismillah, ya. Kita lanjutkan kembali podcast kita. Tadi kita break sholat sejenak, ya. Insya Allah kita nggak lupa, Ustaz, ya, untuk sholat, Ustaz, ya. Ini juga himbauan bagi saudara-saudara kita yang mereka giat di media sosial. Jangan sampai melalaikan waktu sholat, Ustaz, ya. Itu yang paling utama. Masya Allah. Nah, tadi kita membahas berkaitan dengan fenomena, ya, fenomena hijrah, ya. Dimana kita sampaikan tadi, Ustaz, ya.
bahwasannya boleh saja tampil Ustaz ya, Masya Allah. tapi sesuai dengan kapasitas. Kapasitas, ya. Itu saja. Nah, pokoknya ilmui diri baru berkata dan berbuat Ustaz ya. Masya Allah. Baik Ustaz, Masya Allah. Eh, di sini ada tantangan Ustaz sebenarnya Ustaz bagi generasi milenial ini Ustaz. Mereka bingung ya, mulai dari mana saya hijrah? Karena mungkin macam Ustaz, fenomena hijrahnya orang-orang ini Ustaz. Ini kan kita nggak tahu dari mana ya kan Ustaz ya. Banyak sekali mungkin masa lalunya. Dia bingung Ustaz. Masya Allah. Saya mulai dari mana ini hijrah ini? Banyak kali. Masya Allah. Banyak kali nih Ustaz materi agama, terus yang saya harus rubah dari penampilan saya segala macam ini banyak kali. Saya mulainya dari mana ya? Bingung dia Ustaz. Masya Allah. Gimana Ustaz kira-kira Ustaz? Alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita hijrah, ini merupakan nikmat. Nikmat yang sangat istimewa. Tentunya tidak semua orang Allah mudahkan untuk kembali kepada jalan kebahagiaan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Apalagi kita mengingat dalam urusan hati, ini merupakan mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah yang yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Hak Allah secara mutlak. Oleh sebab itu, subhanallah, ketika kita Allah takdirkan untuk kita melangkah pada sebuah amaliyah yang sangat mulia, yaitu hijrah, tentu yang pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat dan merupakan momentum untuk kita berubah dalam sebuah warna kehidupan yang lebih baik. Tentunya ketika ada niat yang tulus, kalau dalam hadis disebutkan ada as-sidq, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk melangkah. Oleh sebab itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya untuk bagaimana mereka menjaga kejujuran. Apalagi ketika seorang sudah sekali lagi melangkah, Allah anugerahkan untuk melangkah pada sesuatu yang sangat mulia, yaitu hijrah, miliki kejujuran dalam hatinya untuk berubah lebih baik lagi. Dan mengawali segala-galanya, ingat bahwa kita adalah hamba Allah. Kita ingat bahwa Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sehingga di situ kita mengingat bahwa tugas saya adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, yang mengesahkan Allah, yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling utama dan merupakan hal yang sangat prioritas untuk kita perhatikan, kita lebih dalami lagi yang berkaitan dengan tauhid. Dengan kita semakin mengetahui apa yang berkaitan dengan hak Allah, niat itu akan semakin terarah. Sehingga subhanallah, keberkahan daripada seorang yang senantiasa memperhatikan tauhid, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan arah, akan semakin memberikan cahaya dalam kehidupannya. Kita ingat ketika Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalimat taqwa ini para ulama mentafsirkan dengan 3 tafsiran. Di antara makna tafsir "wa may yattaqillah" yaitu orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ay al-muwahhidin. Artinya, subhanallah, ketika kita menjaga tauhid kita, jujur kita ingin menjaga perkara yang paling urgen dalam kehidupan kita, yaitu hati kita yang harus terarahkan dalam sebuah penghambaan yang seutuhnya kepada Allah, maka insya Allah langkah berikutnya akan lebih terbuka dan akan lebih mudah. Karena memang asas atau bahkan pilar segala sesuatu adalah tauhid. Sehingga kita mengingat guru kita dan syekh kita bersama, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau seorang allamah, seorang yang tidak ada mengingkari ketika dikatakan beliau adalah seorang tidak hanya mujtahid, bahkan beliau mujaddid. Tetapi dalam sepekan beliau selalu memurajaah, mengulang-ulang kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita tidak tahu berapa kali beliau menghatamkan. Tapi dengan cara seperti inilah
lembaran kehidupan kita akan lebih terjaga, akan lebih terarahkan. Sehingga ketika kita melangkah pada hijrah, kita punya fokus untuk mengkaji tauhid, maka insya Allah perkara berikutnya akan lebih mudah. Karena memang dengan terjaganya tauhid, subhanallah, hati itu akan semakin bercahaya. Semakin bercahaya hati, tentu akan semakin mudah untuk kita melangkah menghadapi beragam gejolak kehidupan, apalagi tentunya dinamika kehidupan yang semakin kompleks. Sekiranya bukan karena kita melangkah sebagai hamba Allah, kita akan terpuruk, kita akan terjatuh, dan akan kita tentunya yang akan kita dapati keadaan kita selayaknya seperti dikatakan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kita hanya akan menjadi hamajun ra'a yamiluna ma'a kulli rih. Hidup dengan tanpa memiliki dan memegangi prinsip. Bukan hanya sekedar sebagai orang awam, tapi kita akan terpuruk, larut, dan mengikuti apa yang mendominasi dari jalan kehidupan masyarakat yang ada. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Berarti memang gampang sekali sebenarnya Ustaz, ya. Masya Kalau Allah. misalkan kita ingin mencari ya pembaharuan, ya, Ustaz, ya, perbaikan pada kehidupan kita, kita ingin hijrah, mulai dari masalah tauhid Ustaz, ya. Paling utama. Tauhid, karena memang itu inti dari kita diciptakan Ustaz, ya. Masya Allah. Harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka antum yang ingin hijrah, ikhwah, ya, maka jauhi kesyirikan Ustaz, ya. Itu paling utama. Jimat-jimatan, itu jangan lagi. Zodiak nggak ada Ustaz, ya, nggak ada. Tahayul khurafat, mitos-mitos ya tentang perkara gaib yang tidak ada di dasarnya dari Al-Qur'an Ustaz, ya. Itu jauhi Ustaz, ya. Masya Allah. Jauhi ketergantungan kepada manusia Ustaz, ya. Itu Kepada kan selain masalah Allah, Ustaz, ya. ya. Hanya kepada Allah bergantung, jangan kepada manusia, kepada dunia ini, ya. Berarti memang masalah tauhid Ustaz, ya. Seluruhnya kalau bisa memang jadi tolak ukur perbaikan Ustaz, ya. Itulah pilar, dan bahkan ketika dikatakan al-usul, itulah pondasi. Masya Allah. Itulah pondasi kita. Dan tauhid itu akan mengarahkan hati kita. Masya Allah. Hati yang terarahkan, niat akan terjaga. Masya Allah. Ketika niat akan terjaga, maka kita melangkah akan lebih yakin lagi. Apalagi tentunya kita akan menghadapi goncangan kehidupan yang semakin kuat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Makanya kita lihat masyarakat jahiliyah Ustaz, ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keliling pasar, Masya qulu Allah. la ilaha illallah tuflihun. Jadi Masya hijrahnya itu, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kalian beruntung. Jadi hijrahnya itu ketahuid aja dulu Ustaz, ya. Gak usah Masya mikirin yang banyak-banyak Ustaz, ya. Itu yang paling utama. Ketahuin aja dulu, Masya Allah. Ini tipsnya mudah ternyata. Ikhwan-ikhwan, ya kawan-kawan kita generasi milenial, ini gampang banget ternyata kita mau hijrah. Intinya perbaiki dulu tauhid kita, Masya Allah. Hati kita. Masya Ya. Allah. Ini terakhir ini Ustaz. Masya Allah. Barakallahu Nih jazakumullah khair Ustaz. Waktunya nih Ustaz. Fenomena ini Ustaz. Fenomena komunitas hijrah Ustaz. Ini Ustaz. Jadi banyak Ustaz komunitas ini hijrah ini banyak. Masya Nah Allah. ini gimana kita menyikapinya Ustaz? Karena bukan kita maksudnya julid, ya, bahasa orang sekarang julid. Bukan julid Ustaz, tapi kan komunitas ini membentuk sesuatu dia Ustaz. Benar. Macam kita bilang kalau sekarang eksklusif dia. Masya Allah. Bahkan Ustaz, anak mohon maaf Ustaz, ya, jangan. Jadi ini komunitas hijrahnya orang-orang kaya gitu Ustaz. Masya Allah. Jadi orang-orang yang kita bilang yang agak-agak apa ekonominya nggak bisa masuk dia Ustaz. Masya Allah. Ini nggak hanya membicarakan mereka itu Ustaz, ya, tapi adanya komunitas hijrah ini Ustaz. Apakah ada dampak positifnya atau negatifnya Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Siapapun kita, hakikatnya kita tidak akan bisa melepaskan untuk bersosial dalam kehidupan. Nah, Untuk kita memiliki komunitas di kehidupan kita ini. Tetapi yang teramat sangat perlu diperhatikan adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengingatkan untuk kita memperhatikan kiranya siapa yang akan kita jadikan mereka sebagai komunitas. Kalau dikatakan sebagai sahabat kita. Karena tentunya pengaruh sahabat sedemikian kuat. Pengaruh sahabat sedemikian kuat. Oleh sebab itu Nabi SAW tidak menafikan untuk kita berkomunitas. Tapi perhatikan bahwa ketika kita berkomunitas, tujuan yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang semakin baik. Dan pasti tentunya ciri daripada orang yang semakin baik dalam beragama, dia akan semakin bisa berinteraksi dengan semua strata masyarakat. Tidak akan bisa dibatasi. Karena yang terpenting bagi dia adalah mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum anfa'ukum linnas.
Tidak hanya pada komunitas, mohon maaf, komunitas yang para pencinta mobil, pencinta ini dan itu. Karena ada kalanya mungkin kita kembali kepada apa yang dulu menjadi kebiasaan yang mungkin teranggap sebagai perkara yang mudah atau yang mubah dalam kehidupan kita. Akan tetapi perlu diingat bahwa komunitas jangan menjadi sekat bagi kita untuk kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang bisa jadi karena mereka itulah mungkin terangkatnya kemuliaan seseorang, kemudahan. Sebagaimana diingatkan bahwa innama tunsuruna bidu'afaikum. Ada kala kita ditolong Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang lemah. Maka Nabi SAW itu sangat mencintai untuk bergaul dengan para sahabat-sahabat yang fuqara, memperhatikan mereka, bahkan bagaimana Nabi SAW menegur Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang kala itu memutuskan sumbangan beliau kepada sahabat beliau, yang tentunya kita mengingat kejadian hadisatul ifki kepada salah seorang sahabat yang mana sahabat ini terjebak dalam fitnah hadisatul ifk, sehingga Abu Bakar memutuskan donasi sumbangan untuk orang ini atau untuk sahabat yang mulia ini. Kemudian diingatkan oleh Nabi SAW untuk tetap memperhatikan keadaannya. Artinya subhanallah, bagaimana komunitas yang dibangun karena keimanan kepada Allah itu dia akan memperhatikan strata sosial yang bersifat duniawiyah. Tetapi mereka akan memperhatikan bagaimana keimanan saya itu semakin bertambah, saya semakin baik, dan sahabat saya semakin baik, sehingga kita menjadi hamba yang tidak hanya berbuat baik untuk diri kita sendiri, tapi juga menjadi sebab kebaikan itu semakin bisa dirasakan untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk rekan-rekannya, dan pada akhirnya dia menjadi seorang hamba Allah yang bisa membersamai saudara-saudara kaum muslimin, dan bahkan dia berjuang untuk menjadi seorang yang menjadi asbab bagaimana kebaikan itu akan bisa juga dirasakan oleh semuanya, oleh saudara-saudaranya. Dan inilah yang paling mulia dalam kehidupan kita, karena memang subhanallah Rasulullah SAW tidak pernah membatasi pergaulannya hanya dengan Abu Bakar, hanya dengan Umar, tapi dengan semuanya. Bahkan bagaimana beliau teramat sangat mencintai sosok yang kalau boleh kita katakan seperti anak angkatnya. Siapa gerangan? Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid. Yang mana Usamah ibn Zaid ini merupakan sosok yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang notabene-nya Usamah ibn Zaid ini ayahnya siapa? Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah. Keturunan daripada budak. Kalau dalam bahasa kita, kulitnya hitam, orangnya tidak seberapa, stratanya tentunya seorang maula. Kira demikian, yaitu orang yang dulunya adalah budak. Ayahnya dulunya merupakan mantan budak. Tetapi ternyata subhanallah, Usamah bin Zaid dan ayahnya sosok yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat diperhatikan oleh Nabi. Bahkan Nabi pernah menjadikan Usamah ibn Zaid sosok anak muda yang kiranya usianya masih sangat belia, 15 tahun, dalam riwayat 16 tahun, untuk menjadi panglima perang, memimpin para kibarus sahabah dalam peperangan untuk melawan Romawi. Seorang generasi dari generasi muda, ditambah lagi tentunya sosok yang kalau dalam strata sosial mereka bukan sebagaimana Utsman ibn Affan, bukan sebagaimana orang-orang yang kaya, tetapi sosok yang memiliki imanan kepada Allah, dan itulah kehidupan untuk saling mencintai karena Allah. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Berarti memang perlu catatan dan evaluasi saja, Ustaz ya. Kalau komunitas ini menjadikan kita fanatik, Ustaz ya, menjadikan kita lupa kepada saudara kita, ini perlu dievaluasi. Berarti memang komunitas ini boleh-boleh saja, hanya saja memang harus ya memperhatikan, ya kita bilang apakah dia sesuai dengan syariat apa tidak. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini podcast kita hari ini sangat bermanfaat ya, Ustaz ya. Jazakumullah khair, Ustaz, atas waktu Ustaz ini. Masya Allah. Semoga Allah berikan Ustaz kesehatan, kemudahan, berikut juga keluarga Ustaz. Amin. Dan Allah Subhanahu wa taala lancarkan program-program dakwah kita, Ustaz ya. Amin. Masya Allah. Barakallahu fiikum, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Masya Allah. Baik para ikhwah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
itu dia berkaitan dengan hijrah ya. Hijrah itu bukan kita katakan tujuan akhir ya, tetapi dia awal dari perjalanan panjang menjadi hamba yang lebih baik lagi. Terus menuntut ilmu dan jangan lupa juga mencari ma'isyah, ya bergaul kepada manusia, kepada orang-orang yang baik, dan jangan lupa untuk kita memperbaiki selalu apa? Tauhid kita. Jazakumullahu khairan. Baik. Ya, jangan lupa share memang jika memang bermanfaat, like, follow akun media sosial Mabit Media baik Instagram ataupun YouTube-nya dan TikTok-nya. Komen jika ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan atau kawan-kawan mungkin mau usul podcast apa yang akan kita adakan di lain waktunya. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz Iya. atas waktunya dan kesempatannya. Mungkin ini saja dari kami ya. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallahu khair Ustaz. Baik.